Alhamdulillah, Alhamdulillah khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minaz zulam wa nusalli ala rasulihil akram dhi syarrafil asyammi wan nuril atam sallallahu alaihi wasallam alladhi barakallahu bihim kafatan nas al-araba minhum wal ajam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita atas limpahan nikmat karunia pemberian Allah, karena ternyata sampai Jumat hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat. Satu hal yang perlu kita garis bawahi saudaraku, bahwa seringkali di antara golongan kita, umat muslim, yang sampai berkata, kalaulah ada orang sakit yang menahun, kita sering berkata bahwa sakit mereka itu akibat dari azab Allah. Kita menyangkal, kita mengakui bahwa sakit itu adalah bukti dari azab Allah terhadap saudara-saudara kita. Ini pemahaman yang amat sangat keliru, saudaraku. Sakit itu bukan azab. Begitu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sakit, jangankan gundah gulana risau hati kita, duri yang menancap di kaki kita, itu pun adalah sebab cara Allah untuk menghapuskan salah silap lupa dan dosa kita. Justru banyak sekali di antara umat Islam justru diazab Allah. Azab bukan lewat sakit, tapi azab Allah hadirkan lewat kehidupannya ketika dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki lancar, bisnis lancar, badan sehat, tak kurang satu apapun, anak sehat, istri sehat, rezeki bertambah dan terus bertambah setiap hari. Tapi dia lupa terhadap panggilan azan, dia remeh-temeh terhadap panggilan salat Jumat, maka sebenarnya dia sedang berada dalam azab Allah. Tapi hanya sedikit manusia yang mengetahui itu. Apa sebab? Karena azab itu berbaju kenikmatan. Maka andai Allah berikan nikmat sehat tapi lupa kepada Allah, sesungguhnya dia sedang berada dalam azab Allah. Alhamdulillah, Jumat kali ini kita berada dalam nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang amat sangat merindukan dan mencintai kita. Maka ikuti, hidupkan sunnah Rasulullah agar kelak kita dapat syafaat darinya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, umum ketika kita mengkaji Al-Quran, banyak sekali sumpah-sumpah Allah itu demi makhluk yang besar. Matahari misal, maka Allah biasa bersumpah demi matahari. Wasyams, demi bulan, benda yang besar, yang jauh dari pandangan mata kita. Allah bersumpah demi bulan. Wal qamar, bintang gemintang, Allah bersumpah demi makhluk yang besar itu. Wan najm,
Demi bumi yang besar, Allah bersumpah, wal ard. Demi langit yang tinggi, wassama. Artinya Allah bersumpah demi makhluk yang besar. Tapi satu sisi, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah itu bersumpah demi waktu begitu lengkap. Ketika fajar datang akan menyingsing, Allah bersumpah, wal fajar. Fajar berlalu, subuh datang, Allah kembali bersumpah demi waktu subuh, was-subhi idza tadaffas. Subuh berlalu, duha datang, Allah kembali bersumpah demi waktu duha, wad-duha wal-laili idza saja. Duha beranjak, siang datang, Allah kembali bersumpah demi waktu siang, wan-nahari idza tajalla. Siang berlalu, asar tiba, Allah kembali bersumpah, wal asr. Asar berlalu, malam datang, Allah kembali bersumpah demi waktu malam, wal laili idza yakhsha, wal laili idza saja. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kenapa sumpah Allah demi waktu itu amat sangat sempurna dan komplit? Tidak lain, saudaraku, mengingatkan kepada kita, hamba-hambanya yang lemah, hati-hati dalam menggunakan waktu. Jumat kali ini, qadarullah, ini adalah Jumat terakhir dalam hitungan tahun Masehi. Karena tepat kita berada di bulan Desember, maka di ujung tahun ini, sedikitnya ada 3 perenungan yang akan kita jadikan memantapkan hati, memantapkan langkah untuk menyambut tahun baru Masehi. Pertama, perenungan tentang kualitas dan kuantitas ibadah kita. Sampai hari ini Allah berikan kita usia, ada yang 20, ada yang 40, ada yang di atas 60 tahun. Saudaraku jamaah Jumat, usia dengan umur itu berbeda. Usia adalah jumlah seluruh bilangan tahun yang Allah berikan. Namanya usia. Maka kalau ditanya berapa usiamu, maka kita akan jawab dengan bilangan tahun, 60 tahun. Usia beda dengan umur. Umur itu adalah nilai manfaat dari usia yang Allah berikan. Ada orang hidup 60-70 tahun, tapi mungkin dari 60-70 tahun itu yang bernilai di hadapan Allah hanya beberapa tahun saja. Mungkin 10, mungkin 5, atau mungkin baru 2 bulan yang bernilai manfaat. Yang bernilai manfaat itu disebut umur, dia bukan disebut usia. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, penghujung tahun ini kita merenung sejenak. Dari usia yang Allah berikan kepada kita sampai Jumat ini, mungkin 50, mungkin 60 tahun. Berapa yang sudah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari sekian banyak usia yang Allah berikan kepada kita sampai Jumat ini, bagaimana dengan kuantitas jumlah ibadah kita? Dari usia yang Allah berikan kepada kita sampai Jumat hari ini, bagaimana dengan kualitas ibadah kita? Atau kadang-kadang, maaf jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, berganti tahun demi tahun kita lalui. Hari ini kita berada di ujung senja, matahari itu akan tenggelam, tapi ternyata kualitas ibadah kita masih dalam lingkaran 0 di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saudaraku yang dikhawatirkan oleh Abu Hurairah. Dia periwayat hadis, namanya masyhur, dekat dengan Rasulullah. Dia amat sangat dekat dengan Rasulullah. Kualitas dan kuantitas ibadahnya tidak diragukan. Tapi satu waktu dia pernah menangis. Yang dia tangisi bukan dunia, yang dia tangisi bukan kehilangan pekerjaan. Yang ia tangisi, dia khawatir, dia takut kalau nanti menyeberangi Sirat, dia akan masuk dan tenggelam ke dalam neraka Allah. Padahal dia periwayat hadis, dekat dengan Rasulullah, melihat wajah Rasul, mendengar suara Rasul, dia selalu bersama dengan Rasul. Tapi yang dia khawatirkan adalah, dia khawatir, dia menangis kelak ketika melewati Sirat, dia akan jatuh ke dalam neraka Allah.
Oleh karena itu Abu Hurairah dikenal dari salah satu dari sekian banyak sahabat yang kuantitas dan kualitas ibadahnya tidak lagi diragukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini menjadi tolak ukur kepada kita, saudaraku, bagaimana dengan kuantitas dan kualitas ibadah kita, terutama sholat 5 waktu sehari semalam. Yang di tahun-tahun yang lalu, tepatnya di penghujung tahun ini, kalau selama ini azan bersahutan terdengar oleh telinga, tapi belum menggerakkan hati untuk beribadah kepada Allah, Allah masih berikan kita kesempatan. Insya Allah kita berjumpa di tahun yang akan datang. Maka kualitas dan kuantitas ibadah harus kita tingkatkan. Kalau selama ini orang sholat, kita sholat, apa sebab? Karena kita belum berilmu dalam sholat kita. Maka ini Allah berikan kesempatan di tahun yang akan datang. Ramaikan pengajian di masjid ini. Kadang-kadang sampai hari ini, bahkan Jumat ini, maaf saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, orang salat kita salat, orang takbir kita takbir, orang sujud kita sujud, orang duduk kita duduk, orang salam kita ikut salam, tapi manfaat salat sedikit pun tak, seolah-olah tidak ada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sebab? Karena kita tidak berilmu tentang salat kita. Bagaimana mungkin sholat itu meningkatkan kualitas hidup kita, sementara sholat yang kita laksanakan kita pun tidak mengerti makna yang kita baca. Bagaimana mungkin kualitas sholat kita akan berimbas kepada diri dan orang lain, sementara setiap dari gerakan sholat pun kita tidak mengerti maknanya. Untuk apa takbir? Dalam sholat yang 2 rakaat 22 kali, 11 kali. Salat 4 rakaat 22 kali. Kenapa sebanyak itu takbir yang Allah perintahkan kepada kita dalam salat? Tidak lain agar Allah mengingatkan kepada kita, dunia hanya kecil, yang besar kekuasaannya hanyalah Allah. Itulah sebab kenapa kita selalu menyebut Allahu Akbar. Bukan besarkan dunia, tapi besarkan Allah dalam hati kita. Ini salah satu untuk meningkatkan kualitas dari ibadah kita. Maka ukur sampai Jumat hari ini, bagaimana dengan kuantitas jumlah ibadah dan kualitas dari ibadah itu sendiri. Kalau ternyata kualitas dan kuantitas berkurang, maka Allah berikan kita kesempatan. Insya Allah kita berjumpa di tahun Masehi 2024 dengan penuh dengan perbaikan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ini perenungan pertama. Lalu perenungan yang kedua, yang tak kalah penting adalah anak-anak kita, keluarga kecil kita. Sampai tahun 2023 di penghujung ini, bagaimana dengan anak-anak kita, saudaraku jemaah Jumat? Bahwa Allah titipkan di rumah kita ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang sampai 10. Dari sekian banyak anak titipan Allah di rumah, berapa dari mereka itu yang mampu kita didik, kelak mampu mendekatkan dirinya kepada Allah? Berapa dari sekian banyak itu kelak dia terhitung menjadi anak-anak soleh? Itu tergantung kepada kita, wahai ayah, wahai para ayah. Itulah disebut, kenapa bahasa Arab dari ibu itu disebut ummi. Ummi artinya yang dicari di tengah keramaian. Anak kalau pulang sekolah, ramai di kampung itu, ramai di rumahnya, tapi dia tidak cari orang lain. Yang dia cari adalah ibunya. Itulah kenapa orang Arab menyebut ummi. Ummi artinya orang yang dicari di tengah keramaian. Tapi ayah disebut abi. Salah satu makna abi itu berasal dari kata abah, yang dibanggakan. Anak-anak itu akan bangga kalau dia punya ayah, maka kita disebut abi dalam bahasa Arab. Saudaraku jemaah Jumat, dari sekian kebanggaan anak terhadap kita, berapa persen dari anak itu, berapa jumlah anak itu yang sudah kita didik untuk mendekatkan diri kepada Allah? Berapa dari sekian banyak ayah di masjid ini, di kampung halaman kita ini, di kampung yang kita cintai ini, yang berani menggendong, yang berani membawa anaknya untuk salat Jumat, yang berani mengangkat anaknya untuk salat subuh berjamaah? Itulah orang tua yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita merujuk kembali kepada kisah Rasul, kalaulah kita lihat Al-Quran, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan gambaran kepada kita bahwa anak-anak itu ternyata ada anak itu yang Allah hadirkan hanya jadi musuh untuk orang tuanya. Aduwwun lakum, kata Allah. Apa sebab? Karena orang tuanya lalai dalam mendidik sejak kecil. Kelak dia akan jadi musuh. Musuh bagaimana? Musuh di hadapan Allah. Karena dia tidak diajarkan agama. Dia tidak mengenal Allah. Mereka tidak kita masukkan sekolah yang mengedepankan agama. Kelak mereka jadi musuh di hadapan Allah. Ada anak itu yang jadi fitnah, ujian kehidupan. Biasa ini sering kita lihat. Kalau kita perintahkan satu hal, diperintahkan untuk A, biasa dia akan melawan, dia akan pindah ke B. Maka itu adalah bukti kecil bahwa anak itu adalah Allah hadirkan sebagai fitnah, ujian keimanan untuk orang tuanya. Lalu yang ketiga, ada anak yang tidak jadi musuh, anak yang tidak jadi fitnah, tapi zinatul hayat. Anak itu hanya jadi perhiasan saja, bahwa dia cerdas. Sejak kecil anak pulang itu pintar, dia cerdas, nilainya tinggi, dapat predikat, dia selalu menang. Asal lomba namanya harum, dia digelar luar biasa, tapi tak sholat. Sedikit pun dia tidak mengenal Allah, sholat tak pernah, rezekinya lancar. Ini ciri-ciri anak itu, kehadirannya adalah sebagai hiasan dunia. Di hadapan Allah tak bernilai sedikit pun, saudaraku. Lalu yang keempat, insya Allah kita semua punya anak ini. Apa itu? Qurrata a'yun. Inilah anak yang senantiasa kita mohon selesai salat. Salah satu yang kita mohonkan adalah anak qurrata a'yun. Anak yang elok, yang indah, yang sedap dipandang mata. Kita sering menyebut anak ini adalah anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua tidak sekedar punya anak yang soleh. Kalau anak yang soleh itu biasa, dia sholat, dia zakat, dia sedekah, dia puasa, dia haji, dia umroh, itu soleh namanya. Lebih dari itu, muslihun li ghairih. Insya Allah kita punya anak yang mampu memperbaiki khalayak umat yang banyak. Ukur sampai Jumat terakhir di tahun Masehi 2023 ini, berapa dari anak kita yang sudah kita didik menjadi anak yang soleh? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ini perenungan yang kedua. Lalu perenungan yang terakhir, yang ketiga, yang tak kalah penting adalah pekerjaan dari setiap kita. Sampai Jumat hari ini, apa pekerjaan yang kita tekuni? Jangan-jangan pekerjaan itu berbau haram. Jangan-jangan pekerjaan itu semakin menjauhkan kita terhadap Allah. Ukur diri kita, saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Inilah selalu disindir oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang pencari dunia, ini yang disebut oleh Rasulullah, ini yang disampaikan dan diingatkan kembali oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu waktu Imam Ali pernah berpesan, kata Imam Ali, siapa yang di dalam dunia ini menghambakan dirinya untuk dunia, bekerja dalam ingatannya, dalam mimpinya, sebelum tidur yang dia ingat pekerjaan, mata terbuka yang dia ingat pekerjaan, bukan Allah. Saudaraku jemaah Jumat, orang pegiat dunia yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, yang menjadikan dunia sebagai utama lebih dari akhiratnya. Saudaraku, dunia ini hanya mampu memberikan kita kubur 1 kali 2 meter, tidak lebih. Sekaya apapun orang, dia tidak akan bawa kekayaan itu, tergantung kepada sedekahnya. Itulah yang akan terus mengalir. Maka pekerjaan perlu dikoreksi. Hari ini banyak orang mengganggakan dunia, bangga terhadap dunia, senang terhadap dunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dunia ini tempat Nabi Nuh itu dikhianati di dunia. 800 tahun dia dakwah, ujungnya dia dikhianati. Musa itu 120 tahun dia berdakwah, ujungnya dia dikhianati. Isa itu berdakwah, tapi dia dikhianati. Rasulullah
manusia terbaik, makhluk terbaik. Dunia adalah tempat dia dilempari. Saudaraku, jangan jadikan dunia di hati kita, saudara. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh. Allah titipkan rezeki justru semakin mendekatkan kita kepada Allah, bukan membuat kita sombong. Evaluasi pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita mendekatkan kepada Allah? Dan apakah hasil pekerjaan kita mampu menjauhkan kita dari azab Allah? Berapa persen dari gaji kita yang mampu menjauhkan kita dari azab Allah? Berapa persen kita berani dari sekian banyak penghasilan, gaji yang Allah titipkan kepada kita, berani kita impak, wakaf, hibahkan di jalan Allah? Itulah kelak yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kesimpulan yang dapat kita petik, perenungan di tahun 2023, di penghujung tahun ini. Pertama, renungkan bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah kita, perbaiki. Yang kedua, anak titipan Allah di rumah kita. Jadikan mereka, kalau Allah titipkan 5, andai Allah titipkan 7, minimal paling tidak 1 di antara mereka kelak harus ada jadi anak yang soleh. Lalu yang ketiga, renungan yang tak kalah penting sebagai kesimpulan adalah perbaiki kuantitas dan kualitas pekerjaan kita. Setiap pekerjaan seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri kepada Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.